Oh, Habib Umar, Habib Nafis, Yaman. Nah, itu saya itu ada di rombongan itu waktu itu. Ada di sebuah rombongan orang putih semua. Masa nyampe Habib Umar? Iya, demi Allah ini saya. Itu di poli, nggak ada yang namanya ntar udah di poli semua, itu udah naik berarti 2 kali polling. Itu kan berarti Timah sama si Cincin kan di poli ke atas. Itu 3 kali atau 2 kali angkatan, itu baru si korban ada di situ jadi satu merungkuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, semoga murah rezeki dan panjang umur dimanapun kalian berada. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang sudah menonton atau yang belum menonton, saya doakan semoga selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Kinco. Mas Kinco ini mempunyai banyak pengalaman mistisnya, pernah bekerja menjadi seorang ABK kapal, dan disitulah terjadi hal-hal aneh di luar nalar, sampai pernah membawa mayat. Jadi mayat ini temannya sendiri akibat kecelakaan kerja. Ini saya juga merasakan kesedihan mereka ya. Semoga mereka-mereka yang di alam sana diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Husnul khotimah. Oke, sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Kinco. Pak Kabar, Mas. Alhamdulillah. Semangat ya, Mas. Oke, semangat. Semangat dong. Makasih ya dia mau datang ke Lintang Misteri ya, ingin menceritakan pengalaman panjenengan ya. Ini ada sedikit oleh-oleh nih Mas dari Lintang Misteri biar jenengan tambah semangat ya. Sebuah kaos. Monggo, Mas. Ya nak Mas. Ya, langsung pakai ya. Langsung pakai boleh. Tapi ini ada pantangan Mas. Kenapa? Nggak boleh buat tidur ya. Ya. Nanti kalau buat tidur ada sesuatu yang aneh Mas. Ini bercanda Mas. Monggo Mas dipakai Mas. Oh ya, bagi teman-teman Lintang Misteri yang ingin menjadi narasumber bisa hubungi WhatsApp saya 08578 607707. Boleh Lintang Misteri ke tempat kalian atau kalian yang datang ke studio Lintang Misteri yang berada di Desa Tirto, Kabupaten Pekalongan. Biar teman-teman semangat menonton dan ada sebuah kaos. Oh ya, dimanapun kalian berada yang ingin pesen kaos boleh, harganya 85.000, yang lengan pendek, yang lengan panjang 95.000. Kemarin sudah ada yang pesen, makasih yang sudah pesen yang di arah Semarang. Nanti kalau kita kaosnya udah jadi, kita akan kirim. Cocok ya kan? Kirim nanti kameraman. Gagah ya. Biasa Mas. Ya. Udah siap ceritanya? Alhamdulillah nih Mas Kinco udah siap ingin menceritakan pengalamannya. Tak perlu lama-lama lagi, langsung aja ke ceritanya, jangan skip ya, biar teman-teman bisa mengambil hikmahnya dari ceritanya Mas Kinco, bisa mengambil hikmahnya dari seorang ABK kapal. Lintang Misteri, antara ada dan tiada, mereka ada. Dari tahun kemarin, berarti pas 2023 itu pas di Januari saya berangkat di tanggal 16 saya dari Pekalongan sampai ke Jakarta, sampai tanggal 17. Sampai di sana seumur-umur saya nggak pernah yang namanya ikut kapal itu sekotor itu. Perasaan itu udah gak enak, nggak pernah ikut kapal itu sekotor itu. Jadi di kamar ABK itu penuh kayak sampah. Itu pertama kali Mas? Iya, saat pertama saya naik itu sampah itu kayak kapal itu pembuangan sampah. Saya bersihin sama 3 teman saya. Saya bersihin, saya taruh di loyang, saya buang sekotoran itu semua. Sampai selama saya di sana itu 3 malam pertama saya di kapal itu saya nggak tidur di kapal. Biasanya kan bisa tidur langsung di kapal kan, itu nggak bisa tidur.
Jadi waktu itu saya numpang di kapal sebelah, di mana kan itu. Nah, itu rasa udah nggak enak. Nah, waktu sebelum berangkat pun aku sempet sempet mau ibaratnya nggak jadi ikut kapal itu. Saya ketemu sama Mataris teman saya juga di rombongan itu, cuma lain kapal. Itu saya sambil bilang, saya namanya kan Pesek panggilannya. Saya bisa nggak kamu ngeluarin uang 10 juta untuk saya ngelunasin kapal ini, saya rasanya nggak enak. Saya mau ikut kamu. Tapi waktu itu kan kapal udah mau berangkat tanggal 20. Saya masih ingat tanggal 20 Januari. Sedangkan si Pesek bilang sama saya di kapalnya si Pesek berangkat tanggal 27. Nggak bisa ini, saya berangkat tanggal 27. Sedangkan uang di tempat saya, si Pesek itu bilang mungkin keluar di tanggal 25, antara 25 26. Jadi kan saya nggak bisa. Jadi waktu itu secara tidak langsung, ya mau nggak mau kan udah terpaksa ikut. Nah, ikut sudah nggak enak. eh, Pertama kapal berlayar keluar dari Muara Baru itu ombak nggak berhenti. Keluar dari muara itu udah gelombang gede banget. Tapi si Tekom ibarat kapten udah nggak mau apa ke pulau dulu, apa misal kita parasit dulu. Biasanya kan umum gitu. Itu nggak, kita laju. Itu saya perjalanan itu sampai 20 hari. 20 hari tepat di lokasi lokasi tempat kerja, ibaratnya udah sampai posisi di sana, kita buang rumpun. Setelah buang rumpun itu kita 1 bulan setelah itu nggak bisa kerja. Saya 1 bulan itu nggak bisa kerja, jadi gelombang masih gede. Dari Jakarta sampai setempat itu 1 bulan itu gelombang nggak reda. Badai waktu itu, Mas. Nah, gelombang nggak reda. Jadi sampai saya kan waktu itu nyampan kan. Nyampan itu dapat tugas itu kita kan harus layaran. Layaran tapi kan sudah ada rumpun, jadi kita cuma ngelawanin. Kita cuma ngelawanin sampai ibaratnya kapal lurus biar nggak goyang kan gitu. Nah, waktu itu kan selama hampir 1 bulan kita nggak kerja kan. 1 bulan lebih, hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan waktu itu udah ada reda, kita bisa kerja. Kerja pertama ya masih enak sih, masih hari pertama kita kerja bisa kerja itu enak, masih bisa lah. Gelombang umum, jadi nggak terlalu gede, bisa buat kerja, kita kerja. Kedua kali kita kerja tepat di hari kerja ketiga itu jam dari pagi itu berarti angin, arus, gelombang kencang semua. Jadi udah nggak bisa kerja. Teori umum, besok udah nggak bisa kerja, kan udah bilang gitu. Jadi slow aja, kita nggak udah cuma tidur, makan, gitu. Tepatnya itu waktu itu saya layaran jam 3 saya turun, naik berarti jam 5 saya turun, kan 2 jam nih caranya. Itu berarti jam 3 saya layaran itu sendiri waktu di jam 4 tadi saya mau turun. Itu kan biasanya kalau laut ada hujan itu gelombang reda, arus agak reda. Tapi sehabis itu biasanya kalau memang masih mau lanjut, biasanya gelombang angin datang lagi, gelombang besar lagi. Nah, tepat di waktu itu gelombang kan enak itu, bisa buat kerja. Nah, buat kerja waktu itu, tapi kan batin saya ini kalau kerja ini mungkin bahaya, karena yang sering saya ikut kapal itu ini berhenti tapi nggak lama. Yang saya takutkan kalau kerja gelombang besar lagi. Nah, waktu itu Tekong mungkin ya bukan ambisi, boleh mungkin udah lama nggak kerja kan, bingung, udah lama nggak dapat ikan kan gitu. Jadi si Tekong mutusin kita kerja. Oke lah, kita ke sana juga siap kerja, oke kita kerja.
Waktu itu saya nyampe, saya kan diturunin. Saya dilepas, udah lepas, kapal udah jauh. Waktu itu angin datang lagi. Lampu yang di kapal biasanya kan kalau mau kerja mati semua. Itu sempet dinyalain, kirain saya ini saya udah nggak kerja. Tekong itu udah bilang sama si wakil, Kil, parasit kasih turun biar kita nggak jadi kerja gitu. Tapi waktu itu angin tiba-tiba hilang, jadi nggak kerja, jadi kita lanjut kerja. Langsung si lampu mati lagi. Udah kerja itu di sampan itu perasaan udah was-was, perasaan saya udah nggak enak, ini kayak ada mau musibah. Saya sampai bilang sama kawan saya satunya itu, ini di kapal masih ada musibah, ini perasaan saya udah was-was. Waktu itu kerja kan lingkar, waktu lingkar korban ini yang namanya orang baru belajar pegang nama, ibaratnya kan, jadi dia itu belum terlalu tahu waktu lingkar, jadi dia ngiket yang namanya timah. Timah jaring. Iya, ngiket timah itu sih ke dalam keadaan siklop belum nyambut. Itu biasanya nunggu klop disambut, ditarik kolor, baru ini diikat. Si timah ini enggak, jadi masih ya sudah dekat, cuma ini udah diikat. Jadi waktu diikat, si timah masih turun, si tali nggak kuat. Nah, si tali nggak kuat, yang namanya ujung tali itu monel kenceng banget. Itu kalau teori orang awam, orang umum realita itu yang putus itu talinya. Soalnya pakai tambang, pakai tali. Kalau monel itu jarang yang namanya putus. Itu waktu malam itu yang namanya tali itu nggak putus, malah monelnya itu yang lurus. Yang tadinya bulat itu jadi lurus. Nah, yang jadi bingung waktu saya dapat cerita dari temen yang di kapal, dari Asapa kan, waktu itu kan saya di jauh kan. Itu waktu korban itu kesabet, itu tiba-tiba dia itu udah di atas jaring. Yang namanya itu kalau teman-teman Cakalang mungkin tahu, itu begu namanya. Di atas begu kan itu ada timah. Itu udah di atas itu, dalam keadaan jempol udah nyepit jaring. Waktu itu kakaknya udah mau moli kolor, tahu adiknya kelilit sama si bego kan, dia ngejar, inisiatif mau nolong, kakak udah meluk, tapi kan jaring udah manteng kenceng, ini udah kenceng banget, udah mau turun ke bawah ya. Nah, sedangkan teman saya namanya Om Ateng, juga udah almarhum ya, itu dia lari, dia bantu nginjek si jaring biar nggak turun. Tapi yang namanya antara arus sama kapal jalan itu kan, orang sekuat apapun nggak kuat. Apalagi orang dua, itu orang satu perahu aja kalau nginjek itu nggak kuat waktu itu. Nah itu, sedangkan Om Ateng ini orang nggak bisa berenang, jadi kan walaupun dia nginjek takut sama-sama masuk air. Sedangkan waktu itu lampu kan nggak ada yang nyala, lampu kan gelap semua. Jadi waktu keadaan nyengklung itu baru si Tekong nyalain lampu. Itu Tekong udah teriak-teriak, turun, ibaratnya tolong dicari kan gitu. Dicari yang udah berarti si timah tadi kan udah turun semua, sama si cincin udah turun. Waktu itu si yang pegang nama, ibarat wakil lapis semua itu udah turun ke air, mencoba ibaratnya mencari si korban ini kan. Kakaknya timbul di atas, tapi kan keadaan lemes kan, suruh naik, keadaan dicari kan udah nggak ada, takutnya si korban hanyut.
takutnya kan keluar dari jaring. Jaring, Nah, takutnya waktu itu berarti langsung dipoli kan, yang namanya kolor langsung dipoli, nggak ada yang namanya ntar udah dipoli semua, itu udah naik berarti 2 kali poli. Itu kan berarti timah sama si cincin kan dipoli ke atas. ya. Itu 3 kali atau 2 kali angkatan, itu baru si korban ada di situ jadi satu, merungkuk. Memang pas waktu musibah itu ya kejadian kecelakaan itu emang kapal nggak berhenti terus nyalain lampu gak maksudnya? Iya, soalnya kalau kalau kapal berhenti itu susah, soalnya ada arus, susah. Kapal itu kan nggak kayak mobil kan. Iya. Nah, walaupun direm itu masih kena arus, Iya. masih jalan. Arusnya betul banter ya mas? Ya kenceng, waktu itu kenceng mas. Wong kira, dalam pikiran saya ini nggak kerja, arus kenceng banget, kenceng banget. Makanya saya bingung waktu itu, kok arus kenceng tapi berani kerja. Itu kalau tekong yang lainnya nggak berani. Korban berarti tenggelam itu ya? Iya, berarti tenggelam itu hampir 1,5 jam. Dari kolor ada sekitar berapa sambungan, itu 2 sambungan. 2 sambungan itu 2 bal itu ya hampir 1,5 jam, setengah 1 jam ada di bawah. Bawah air ya? Iya. Berarti tepat sudah siang itu baru kan saya naik. Kerjaan saya narik kalau semua udah selesai. Saya kan naik ke kapal. Saya langsung shock kan lihat almarhum sudah terkapar, sudah dimandiin kan, sudah dibungkus sama plastik semua. Pakai plastik? Iya. Nggak pakai sarung ya? Enggak, semua kan sudah dimandiin, sudah dicuciin. Jadi dibungkus plastik dulu, habis itu kan dipakai pakai karpet. Almarhum pakai karpet. Habis itu kan langsung kirain saya kan mau ke pulau, biasanya ke Bolga, ya yang paling dekat ya Bolga, apa ke Medan gitu. Itu enggak. Jadi almarhum cuma dimasukin freezer. Itu 8 hari di kapal. 8 hari? Iya. Masukin si freezer mas? Iya. Ya bekuat atas. Iya, jadi ikan waktu itu kan dapat ikan kan, kerja dapat ikan. Itu ikan sama mayat jadi satu. Itu berarti akibat ada yang kena apa mas? Kakinya atau? Iya, kakinya itu kan masuk ke jaring. Masuk jaring? Iya, jadinya kan ketarik. Cepet ya? Iya, jadinya ketarik ke bawah. Sedangkan almarhum nggak bisa berenang. Orang yang bisa berenang, ibaratnya kelas dunia aja. Kalau masuk di laut kedalaman nggak usah jauh-jauh 10 meter, 1 jam, nggak 1 jam, 20 menit kuat, berarti itu udah jago. Jarang ada orang sampai kuat, apalagi 1,5 jam. Berarti kakaknya juga ikut nyemplung ya? Iya, kakaknya udah nyemplung, ibaratnya mau nolong, tapi kan yang namanya dia keikat sama jaring, jadi kan ini kena ini loh, kena timah sama cincin, jadi kusut jadi satu orang itu. Otomatis langsung fatal ya mas? Iya, itu aja kalau lepas itu hilang. Katut arus ya? Katut arus. Nah itu waktu berarti ya sebelum almarhum nggak ada itu 3 hari ya. 3 hari itu saya kasih belajar itu sulap pakai kartu. 3 hari sebelum kejadian. Sampai saya itu minta belajarin lagi, saya belum hafal. Pinter kalau main sulap kartu. Dia pinter banget orangnya, pinter banget sulap. 3 hari sebelum kejadian itu berarti malamnya, waktu malamnya itu mancing, masih mancing. Anak itu masih mancing. Jadi dia tuh mancing tapi nggak dapat ikan. Nggak dapat ikan sendiri, yang lain dapat tapi dia nggak dapat sendiri, kan capek. Iya. Nah, sedangkan dia itu sebetulnya mau tidur. Dan mau tidur, ini mungkin bisa buat pembelajaran buat kawan-kawan cakalan semua. Kalau mau dengerin musik kenceng boleh, tapi kalau ada teman kita mungkin masih sakit atau keadaan mungkin dia pada mancing semua, lebih baik musik itu jangan dikerasin, lebih baik sekalian nggak ada. Jadi kasihan yang mau istirahat, itu kan almarhum sebetulnya mau istirahat sebetulnya. Jadi
sebelum kejadian 3 hari itu badannya rasanya sakit semua, capek. Dia itu kayak nggak enak badan, mau istirahat sebetulnya. Tapi kan yang namanya Cakalang itu musik kenceng banget, nggak kayak di rumah, Iya, kenceng banget. full ya. Full. Jadi eh, nggak mau istirahat, sebetulnya mau istirahat, tapi kan nggak bisa. Ada musik. Iya, sedangkan musik itu ada suaranya, ada yang muter, tapi nggak ditungguin. Orangnya pada di bawah semua. Iya. Jadi kan kasihan. Mm. Nah, waktu itu kan mungkin dia badan sudah nggak enak, maksain mancing sampai ibaratnya malam, sampai temennya itu kan di gurauin, sini aja, duduk sini, oh, ngapain mancing gitu kan, mancing nggak dapet dapet kan gitu. Nah waktu itu eh, almarhum berarti kan dia nggak tidur sampai malam. Mungkin kan satu, capek, keadaan badan nggak enak, jadi kan konsentrasi kurang, mungkin itu yang menyebabkan dia itu Kecelakaan. kecelakaan. Oh, sekitaran umur berapa itu, Mas? Umur itu almarhum sekitar 23, 24, masih muda. Terus berarti pas dimasukin visor selama 8 hari ya? Iya. Berarti pas nggak tidur itu Mas otomatis Mas? Berarti 8 hari itu teman-teman semua nggak tidur. Setiap malam itu begadang nunggu di depan visor. Jadi kita dari jam 7 kita sholat maghrib, habis sholat maghrib, kalau di sana kan jam 9. Yeah. Kaca selasi 2 jam dari Pekalongan kan. Yeah. Itu kita jam 9 kita, berarti jam 7 sini kita sholat maghrib, habis itu kita ngaji, habis ngaji kita semua satu kru di depan visor, kita ngobrol-ngobrol, ibaratnya kita nemenin gitu loh. Yeah. Nggak ada yang tidur. Ada kejadian janggal yang aneh selama 8 hari nggak tidur nemenin mayat ya? Nah, mungkin waktu saya mengaji buat khususan buat dia kan, itu perasaan saya itu yang sering lihat itu almarhum kayak ada suara orang nangis. Kadang ada kayak suara orang nangis. Jelas Mas? Jelas. Ada, ya ada. Semakin saya baca Yasin itu semakin dalam, itu semakin dia itu kenceng. Di telinga saya sama perasaan itu kayak kenceng gitu, semakin kenceng. Sampai merinding banget ya. Ini berarti almarhum itu pas waktu ada suara nangis, itu posisinya di mana, depan atau di ada kapal sampai kecil ya, itu posisinya di mana sih Mas? Berarti waktu almarhum masih di situ, itu tepat di hadapan saya. Kan saya kan tepat di hadapan pintu. Waktu saya ngasih tepat selalu di depan pintu, itu di depan saya. Nah, yang jadi aneh itu waktu almarhum mau dipindah ke kapal lain. Yeah. Itu sepersekian detik, sayang video sudah saya hapus. Sepersekian detik saya itu lihat kayak cahaya keluar dari visor, tapi masih tertutup. Itu kayak bintang itu keluar cahaya, cepet banget, persekian detik. Mungkin itu yang dinamakan mungkin arwahnya udah dibawa kemana, mungkin bisa lah itu. Itu persekian detik. Kasihan ya Mas, berarti selama 8 hari jadi es ya? Iya, itu jadi es, jadi ya beku. Beku ya. Berarti nggak ada selain selama 8 hari cuma ada suara nangis. Iya. Terus si kakak korban gimana Mas? Ya, kakak korban pertama waktu itu shock ya. Yang namanya kakak shock, apalagi keadaan dia mau nolong tadi udah nggak sempat. Jadi shock berat. Waktu si kakak juga kecewanya kan, waktu almarhum mau dibawa ke kapal lain kan, waktu itu kan collecting. Ikan membawa pengangkut ikan. Nah, itu kan si Tekong bilang itu almarhum dibawa ke kapal itu langsung pulang. Nah, sedangkan dalam kenyataannya itu si almarhum dibawa ke situ, sedangkan kapal itu belum penuh.
itu masih kosong sekitar 120 ton waktu itu. Itu kalau waktu itu kan masih sepi, kapal lain pun masih sepi. Itu kalau collecting mau menuhin palkahnya itu semua itu sampai hampir 1 minggu bisa. Soalnya sepi. Kalau rame sih 2 perahu udah cukup pulang, tapi waktu itu sepi. Itu aja sampai almarhum setelah kita sampai darat itu katanya hampir 40 hari apa 30 hari sampai baru rumah. Bulan ya? Iya. Tapi posisi masih lanjut kerja, Mas. Wah, itu masih jauh, masih kejadian itu masih 2 bulan berangkat kok. Berangkat ya. Sedangkan saya waktu itu kontrak 8 bulan. 8 bulan. Iya, tapi hal aneh yang jadi misteri itu ya waktu almarhum masih di situ itu waktu belum nggak ada ya, masih hidup itu masih sepi. Waktu almarhum nggak ada itu ikan mulai ada. Mulai ada Ikan besar-besar ya, mungkin 4 kilo 2 kilo itu udah mulai timbul. Dipancing itu udah mulai rame. Waktu almarhum masih di situ. Almarhum dibawa ke kapal lain, dibawa pulang. Kapal itu ikannya besar-besar banyak banget. Dipancing itu banyak banget. Berarti pas waktu almarhum dibawa pulang, terus kapal masih lanjut nih. Masih lanjut. Masih lanjut, terus ada kejadian aneh, tiba-tiba ikan banyak terus. Iya. Selama berapa bulan, Mas? Itu nggak lama. Itu cuma hampir yang dikerjain itu hampir paling 1 bulan, ya sekitar 1 bulan. Itu rame. Palka penuh. Penuh, sempat penuh, kita kirim kan. Iya. Nah, setelah kita kirim itu baru ikan nggak ada lagi. Iya. Yang namanya rumpon itu biasanya kita tinggal berapa minggu atau berapa hari ya. Namanya udah dikasih bambu lagi, dikasih daun kelapa kan biasanya rame. Itu waktu itu tiba-tiba itu ikan nggak ada. Sepi lagi. Yang namanya ikan satu pun nggak ada waktu itu. Sampai orang satu perahu itu frustasi. Frustasi semua. Terus sebelumnya almarhum meninggal, pernah nggak kejadian kapal itu membawa mayat, Mas? Kalau sebelumnya itu nggak tahu ya. Itu kan waktu itu saya ikut baru kali ya, waktu pertama itu kapal itu, yang rombongan itu baru pertama kali itu. Yang sering itu nggak sampai meninggal, paling masuk ke air, nyemplung, jadi masih ketolong. Ya itu katanya yang ABK dulu itu ada ABK gitu, nyemplung sampai udah jauh, tapi masih selamat, dikejar. Jadi puncaknya sampai meninggal itu waktu saya ikut. Itu. Baru ikut aja sudah kejadian bawa mayat ya, Mas? Iya. Terus berarti selama 8 bulan nggak ada ikan lagi berarti, Mas? Habis almarhum dibawa pulang terus dapat ikan sebulan banyak ya, palka mau penuh, terus kejadian lagi nggak ada ikan. Ada, cuma waktu berapa minggu itu sepi, nggak ada ikan satupun. Sampai ABK pada frustasi semua. Yang bingung kan kita bon banyak, grosir banyak, PT banyak, sedangkan pancingan nggak ada. Jaring aja nggak pernah kerja saya, nggak pernah kerja. Sampai Tekom itu frustasi kan, nggak pernah kerja, kan bingung. ABK udah bingung semua. Itu kalau umum itu ya, kalau di cakalan itu kalau 8 bulan itu 500-300 boleh lah. Itu saya 8 bulan itu cuma dapat 200 berapa ton itu. Itu jauh dari target. Berarti, Mas? Iya, dari 28 ABK paling sekitar 8 orang yang bawa uang waktu itu. Yang lain tuh itu seumur-umur saya ikut kapal. Ini pengalaman yang paling buruk. Nah, soalnya saya ikut kapal baru kali ini. Yang ikut ada almarhum itu, saya ikut kapal dari Muara Baru. Biasanya bis kan dikasih bayar sama PT. Itu enggak, saya disuruh bayar sendiri. PT cuma ngasih 100.000 waktu itu. Yang pertanyaannya kan, saya kasihan yang nggak pada bawa uang. Ya, jadi terpaksa saya itu kena
per orang itu nambahin lagi itu semua ABK kena semua itu dari PT ngasih 100.000 itu dari bis kan kalau cuma 100.000 global semua nggak mau jadi kita itu nambah satu orang ABK itu 150.000 satu ABK. iya Lumayan banyak ya Mas. iya itu pengalaman paling buruk. Udah. Nah waktu kejadian yang lain itu pernah saya kalau di kapal itu nggak pernah yang namanya bangun sebelum apa pas kerja. Ikut kapal manapun kalau saya jadi salah satu pemegang gawe ya, itu saya nggak pernah yang namanya bangun waktu TED itu saya bangun nggak. Jadi saya setengah jam atau sejam sebelum apa namanya kerja itu saya udah bangun. Jadi saya mungkin tidur di belakang, namanya di lampu apa di belakang atau di sampan bener-benerin yang itu. Itu kalau benerin kadang kayak ada almarhum perasaan itu loh. Kayak di depan itu kan mancing kan pas di depan sampan. Nah, pas kalau mandi di depan sampan itu kayak saya kan tetap permisi saya buang air kan, buang air sampan yang di sampan kan. Itu kayak di situ. Itu Tekong aja pernah katanya waktu pas malam Jumat Tekong itu lihat dia mancing ambil seng almarhum. Tekongnya sendiri bilang sama saya. Kentayangan berarti Mas? Iya, waktu itu. Terus lama sudah dibawa pulang almarhum? Iya, almarhum udah bawang itu udah lama itu udah perjalanan udah sampai 7 bulan kok. Nah itu kejadian yang lain itu waktu di pagi hari saya nunggu bel yang namanya kerja kan nunggu bel. Ya itu di belakang dongol belakang di belakang apa namanya tempat masak kan. Di situ saya tidur itu di samping saya itu ada orang itu mirip kayak ABK-nya dengan kaki itu ke arah bawah laut. Jadi dia di pinggir pas. Tapi nggak noleh. Tapi kan ya perasaan saya paling si A kan gitu, paling si A. Waktu saya kan tidur lagi. Saya lihat lagi masih ada. Waktu saya merem lagi, tapi nggak ada tidur. Cuma nunggu sih. Habis saya buka lagi mata, udah nggak ada. Besoknya waktu kita sama-sama teman kan, bareng makan, saya bilang semalam aja kamu di sini nungguin saya waktu saya tidur di sini. Enggak, saya nungguin mesin. Itu. Berarti Mas Pernah juga waktu itu gelombang atau enggak sih ya waktu itu saya dari atas mau kencing kan turun. Nah saya turun ke bawah, saya ke belakang, saya minum. Waktu saya mau kembali lagi di sana kan ada tangga, tepat di bawah tangga kan itu ada apa namanya useng-useng buat air keluar kan, buat pendinginan. Itu kan biasanya ABK kadang kencing di situ. Itu ada orang mirip ABK-nya kan waktu itu gondrong sendiri. Itu yang namanya saya kan lewat nggak fokus sama muka kan, semua kan sama face apa bentuk tubuh kan gitu. Bajunya kan udah orang kapal kan udah kayak fotokopi. Jadi kan besok pakai ini ya, besoknya pakai itu. Jadi nggak pernah ganti itu jarang. Paling 2 baju 3 baju gitu. Jadi kan apal. Itu kan saya saya ke atas. Itu orang udah pakai baju lain sudah tidur di situ. Kentayangan berarti Mas? Iya. Sedangkan di kapal itu kalau saya tidur di belakang, kalau saya ngimpi mungkin saya berantem sama anak kecil apa-apa, itu pasti ada musibah. Kayak sampan di poli, itu gelombang gede itu, wah udah nggak bisa tenang. Jadi saya mau ke sampan itu susah. Waktu itu. Ada makhluk lain kan biasanya kan kapal tuh aneh banget Mas. Banyak. Kalau di sampan, sering saya di sampan lihat itu. Kalau saya lihat bentuk orang warnanya merah.
Merah. tepat diserang. Ya, kan saya di Mm-mm. belakang kan, itu Mm-mm. di belakang semua. Itu kalau di depan itu keluar, wah, orang bentuknya merah, itu pasti saya kena celaka. Walaupun saya udah berdoa, itu pasti saya kena celaka. Kadang kayak eh, kalau pagi kan yang namanya alat kerja, batol apa semua itu sudah saya packing. Jadi udah saya lewatin ini, kalau saya kerja nggak bakal kena selang bensin. Iya. Nah, waktu di mesin kan. Itu udah saya batol. Itu tiba-tiba kok bisa masuk. Padahal teori dari siang udah saya benerin. Mm-mm. Itu putus. Kalau ada itu pasti. Yang keduanya saya lihat makhluk itu juga kaki saya kena sama si batol apa Iya. ujung tali antara batol sama sampan itu sampai saya masuk ke air dalam keadaan gelap itu. Tapi alhamdulillah saya masih selamat. Oh, sosok makhluk itu ya pernah merah itu ya. Merah, Itu siluman atau makhluk lain, Mas? ya itu mungkin hanyut mungkin ya, hanyut di lautan mungkin ikut numpang apa gimana itu sering. Berarti dia hilang itu waktu saya cuci. Waktu saya cuci, si sampan itu saya bersihin, saya cuci, saya kasih garam. Waktu itu saya kasih garam sama apa namanya, sama kunir. Saya Mm-mm. doa sebisanya. Si air itu saya apa lempar-lempar semua Lempar. di bagian sampan semua. Mm. Alhamdulillah udah enggak. Terus Cuma postur wajahnya, Mas, nggak kelihatan, nggak cuma merah. kelihatan. Iya, Cuma merah. cuma merah. Merahnya tuh merah api atau merah? Enggak merah-merah apa ya? Kayak apa? Ya merah gitu loh. Mm. Terus seluruh ABK cuma Masnya yang lihat apa ada Cuma yang lain? saya, Cuma Masnya yang lihat. iya, Di depan itu ya. depan serang pas Serang pas. sampan. Mm-mm. Jangan sampan kan kecil. Iya, Nah, jadi kan jelas gitu loh. berdiri ya. Ya, yang satunya yang sampan satunya juga nggak lihat, cuma Mm. saya. Mm. Tapi Nah, teman-teman tahu kalau Mas lihat itu sosok itu. ya kadang saya kan cerita Ya. banyak yang iya, banyak yang Mm. tahu. Terus di kamar mesin sama di belakang ada sosok yang penunggunya lain. Ada. Ini sisa pernah saya yang nggak masuk akal ada Ya. lagi. Waktu itu kan kerja rumput diangkat ya. Kalau Jawa kadang kan namanya bedol. Bedol, Istilah Jakarta bedol itu bedol rumpon. ya bedol rumpon jam 3, berarti jam 3 jam 4. Itu saya kan masih diikat di dongol belakang kan. Dongol belakang jadi sampan masih ikut kapal, Iya. belum dilepas. Ah, waktu itu yang namanya di sampan kan ada rumah kecil buat ikan ikut kan ada sekitar paling 20 meteran kan ada ke dalam. Itu sudah saya ikat kenceng. Sudah saya ikat kenceng, misal itu nggak jadi kerja, saya ngelepasinnya aja susah. Mm. Nah, waktu itu teori ini si rumpun kan bawa ada pemberat. Ya. Pemberat sama kena arus. Mm. Sedangkan ini ketarik kan ada di sampan sama dongol yang di kapal kan ada tali. Ya. Ya, yang ikat saya biar tetap di situ kan. Itu tiba-tiba kalau teori ini lepas itu susah, nggak mungkin. Soalnya kalau tali sudah kenceng, ini ketarik arus, itu apa masih ibaratnya nggak kendor ya, itu nggak lepas. Ini bisa lepas, saya nggak tahu. Sedangkan rumpun itu kan ada tali yang ke sampan itu kan panjang, hampir 15 sampai 20 meter ada yang tali kan ada. Itu saya nggak tahu itu lepas, teman saya yang satu nggak lepas, nggak tahu. Tahu-tahu itu sudah jauh. Itu saya teriak-teriak sama si koki, suruh ngelepasin ikatan yang buat di dongol kan. Saya ngejar itu, fokus ngejar itu. Itu kalau hilang mungkin saya dimarahin tekong. Waktu itu. Aneh, Mas. Iya. Nah, sedangkan waktu saya pulang ya, waktu di Jakarta, itu ada kejadian yang kapal lain ya. Itu
ABK nyampan dua orang, kan disampan 2 orang. Satunya hilang, satunya nggak tahu. Itu kan mustahil lagi, lebih mustahil lagi. Kalau hilang berarti dia biarin itu mas. Ya dicari berapa hari, 3 hari atau kalau masih bisa, mungkin kalau belum kerja, waktu kejadian yang dia tenggelam, mungkin bisa langsung diputar kerja. Jadi biar kena kan gitu. Tapi kalau kasusnya udah orang berdua bareng, kalau di sampan kan kena arus walaupun orang nyemplung, itu masih bisa ngejar sampan, nggak mungkin apa namanya kayak di sungai nyemplung jauh kan enggak. Soalnya sampan kan ikut arus. Sedangkan di situ kan ada rumpon. Itu kok bisa hilang? Apa mungkin jadi tumbal-tumbal kapal mereka mas? Nah, kalau itu sih wallahu alam ya. Yang namanya di kapal itu antara mistis sama tumbal. Iya itu kalau bingung. Soalnya kadang orang gini, kebanyakan kadang ada yang orang yang meninggal itu kadang nggak tahu kapan dia istirahat. Nah, yang namanya tenaga bolehlah kuat, tapi yang namanya raga kan nggak kuat. Iya. Nah, sekarang kita kerja dari jam 5 ya, kadang sampai jam 6 sore baru kita selesai kerja. Kadang banyak orang yang nggak istirahat, langsung mancing sampai pagi. Sampai pagi kita kerja lagi pagi tes. Berarti kan kerja, istirahat cuma berapa jam. Itu berapa hari kadang kan nggak kuat. Yang namanya tenaga kadang kuat, raganya yang nggak kuat. Berarti paksakan diri tuh. Iya, yang kadang tiba-tiba meninggal. Itu kan kalau yang namanya di kapal taunya jadi tumbal, tapi padahal kadang nggak tahu seberapa kekuatan fisik dia. Nah, biasanya kan ABK sebelum berangkat suka minum minuman keras biasanya mas. Itu berarti yang sering terjadi orang mati di kapal itu efek kecelakaan kerja, bukan efek minum-minuman mas. Kalau ya itu susahnya kan gitu mas. Kadang ada yang kecelakaan kerja memang dari perawatan kerja, kadang kena kolor, kadang besi yang buat moli putus kan. Kalau sekarang itu kan zamannya minum obat mungkin ya, itu kadang kita bingung. Kemarin waktu itu ada salah satu kapal itu sampai ABK-nya itu 9 kayaknya kalau nggak salah, itu meninggal. Itu gara-gara mungkin minum sama obat waktu itu. 9 ABK? 9 ABK. Viral nggak itu pas itu waktu itu viral. Viral ya? Iya. Soalnya sekaligus 8 kan, 9 kalau nggak salah waktu itu. Berarti dari semua orang-orang yang mati di tempat kapal itu berarti dari polanya manusia sendiri mas? Iya. Bukan orang lainnya, itu ABK-nya sendiri yang ceroboh katanya. Tapi masnya nggak pernah dengar ada yang punya kapal tuh nyepang atau pesugihan nggak ada mas? Nggak pernah dengar mas? Nggak pernah. Nggak pernah. Cuma yang sering kadang kan di kapal itu mungkin kayak raja-rajaan banyak. Pernah saya ikut kapal itu, setelah saya nggak ikut ya, itu ada orang yang bisa itu di dalam kamar mesin, semua kamar tekong itu semua ada rajaan semua. Kerajaan? Iya. Masnya pernah lihat apa aja mas dari kerajaan-kerajaan mereka itu di kapal? Kalau lihat yang kemarin waktu saya sama almarhum itu, di tempat tidur saya itu yang sering itu sosok wanita cantik 2. Yang satu kayak Cina, jadi badannya kecil cantik. Yang satunya sawo mateng manis. Tapi yang paling genit itu yang putih yang kayak Cina. Yang satunya nggak genit. Masnya sering dijel mas, dijel dengan makhluk-makhluk mereka itu? Ya sering. Sering. Iya. Yang kemarin aja yang waktu terakhir saya almarhum itu jelas itu kuntilanak.
Kuntilanak. Iya, itu jelas sampai saya berdoa aja saya bisanya. Sampai sekarang masih inget ya? Masih ingat, itu sosok yang jelas itu di depan muka, jelas banget. Itu kayak orang saya nggak tidur, baru tidur langsung disamperin. Tuh, saya berangkat waktu itu di kapal Muara Angke ya. Di kapal Muara Angke itu saya ikut waktu itu 10 bulan. Itu kapal itu setiap saya ngimpi, itu ABK itu dikejar kayak zombie. Tapi kepala itu semua ular semua. Ular semua. Jadi ABK itu mau ditangkap sama mungkin jin-jin kan. Itu mau ditangkap semua. Itu kalau kita tonjok, kita pakai alat apa nggak mempan, itu kalau bunuhnya kepalanya di apa putus. Itu, Kepalanya mas? iya itu jelas banget itu, rambutnya itu ular semua. Sedangkan kalau saya dengerin MP3 ngaji gitu ya, itu ngimpinya itu wah lebih serem, kayak sana itu nggak terima. Di kapal tapi mas? Iya. Sedangkan saya kalau di kapal pastinya ke MP3 itu saya start terus ya. Terus. Nah, pernah juga berarti di jam maghrib waktu itu saya itu masih main game. Belakang itu teman saya itu kan bilang itu gamenya apa gitu. Saya kan jawab, sedangkan orang yang di depan saya itu ngeliatin saya. Jadi saya ambil main game, ya belakang itu kan ada suara. Jadi kan saya jawab, ini mainan apa gini kan. Si depannya itu pada ngeliat, lah kamu bicara sama siapa? Spontan kan saya nengok ke belakang, itu nggak ada orang, padahal saya dengarnya salah satu ABK yang bilang sama saya. Ngajak ngobrol waktu itu mas? Iya. Tapi suaranya dekat nih mas? Dekat, mau di belakang saya pas. Belakang pas ya? Iya. Tuh teman-teman pada kaget tuh ngomong sama siapa gitu. Iya. Ngobrol sendiri berarti. Iya, jadi kan teman-teman liatin saya. Saya main game tapi kok mulutnya kok kayak jawabin orang. Iya. Itu teman-teman saya langsung bingung. Iya. Bingungnya kok kamu bicara sama siapa? Loh, ini kok nggak ada orang. Itu di mana itu mas? Muara Angke ya? Ya, yang kapal Muara Angke itu kejadian juga waktu itu religinya bagus banget waktu itu saya. Religinya bagus banget. Saya puasa full 30 hari. Full 30 hari. Waktu itu saya aja kayak dapat karomah ya. Itu saya tuh lihat tanggal berarti puncak akhir bulan berarti 30 ya. Berarti tenggelamnya terakhir rembulan kan. Jadi biasanya kan besoknya lagi baru tanggal 1. Itu saya sampai sempat lihat itu. Tanggal 1 pun saya tahu jadinya. Sampai teman-teman saya itu waktu itu membandingin, kamu puasa duluan. Mungkin kamu ikut aliran ini kan gitu kan. Fanatik gitu. Yang kamu ikut mungkin kok duluan kan gitu. Tapi kan saya perhitungannya saya tanggal pakainya. Nah, saya puasa itu di perjalanan saya puasa itu berarti saya pagi-pagi itu sahur jam 1. Yang namanya kapal kan nggak harus jam 4, jam 5, soalnya kita kan harus dituntut untuk kerja kan. Jadi waktu itu saya walaupun jam 12, jam 1 saya makan, habis mungkin saya tidur, saya besoknya puasa. Nah, waktu itu saya itu habis sahur, saya berhenti duduk-duduk di bawah. Waktu itu si koki yang tukang masak bangun, yaitu ke apa namanya, ke bawah. Jadi kan saya lihat waktu itu ya ke bawah, dia minta tolong dikupasin. Waktu itu saya ingat minta dikupasin bawang putih. Saya bantu. Wah, sudah jam 3 kayaknya. Saya kan takut besok kerja. Saya kan bilang sama koki, saya mau tidur dulu 1,5 jam,
lumayan kalau ntar kerja kan gitu. Iya. Nah saya naik, saya sekalian sholat subuh. Sholat subuh mungkin kalau ntar saya ketiduran, kerja kan susah, jadi nggak bisa sholat. Jadi saya jamak sekalian saya sholat, habis itu saya tidur. Ternyata nggak jadi kerja. Saya ketiduran sampai siang. Iya. Nah, sampai siang jam 11. Waktu itu teman saya dapat ikan marlin. Dia najar, kalau saya dapat ntar kamu saya kasih. Iya. Tapi saya dibantuin buat ngupas apa namanya kulit. Oke lah, kalau kamu dapat bangunin saya. Dia bangunin saya dapat marlin, ayo bantuin saya, ntar kamu saya kasih. Oke lah, saya bantuin. Saya cerita, saya kan mimpi. Saya cerita mimpi. Saya lihat Star Moon, itu kan namanya Star Moon. Saya lihat Star Moon, dia ke suatu komplek, dia itu dipegangin kakinya sama si cewek. Jangan si ceweknya itu melototin saya. Wanita sosoknya itu kuntilanak atau yang lain, Mas? Ya wanita aja, tapi kan matanya melotot. Tapi wajahnya nggak ada yang cacat. Enggak. Tapi kan pegangin kakinya erat banget. Nah, waktu itu saya cerita sama teman saya yang minta dibantuin pilot itu. Dia bilang, si Sarmon kan nggak bisa jalan. Loh, apa iya? Iya, dia spontan. Waktu itu setelah saya ngupas, saya naik, nggak lama dia nggak bisa jalan, langsung stroke, kaki itu nggak bisa jalan. Langsung stroke? Iya. Langsung stroke, itu di palu udah nggak kerasa, di apa-apa udah nggak kerasa. Nah, itu habis itu kan takutnya kan ada hal-hal yang lebih bahaya kan. Jadi kapal kan memutuskan waktu itu target udah mau habis, jadi kan udah langsung pulang. Nah, langsung pulang itu yang rombongannya itu udah bawa juga sebelumnya ada yang meninggal, udah dikirimin, masuk lagi ke tengah lagi itu bawa juga stroke tapi lebih parah daripada di tempat saya. Waktu itu saya kayak dapat karoma antara tanggal 22 sampai 23 kan 21 kayaknya. Itu di tanggal-tanggal itu saya lupa. Itu saya mimpi itu ada Habib siapa itu yang Umar apa siapa yang jenggotnya merah? Oh, Habib Umar bin Hafiz. Yaman. Nah, itu saya itu ada di rombongan itu waktu itu. Ada di sebuah rombongan orang putih semua. Masa mimpi Habib Umar? Iya, demi Allah ini saya. Itu di rombongan putih semua, tiba-tiba saya nengok. Ya, waktu itu Habib itu di kanan saya. Saya itu nengok ke kanan saya, noleh ke tengah saya. Itu Habib itu dia ada di samping saya. Saya salim sama tangan dia. Itu bau itu wangi banget. Masa posisi di kapal itu? Iya, di kapal. Itu saya aja jarang lihat Habib itu sebelumnya loh. Sampai saya tanya, saya tuh kayak lihat Habib tapi jenggotnya merah. Persis di foto itu. Iya, jadi waktu saya udah dapat sinyal, saya Google itu Habib memang luar biasa ya Mas. Iya, itu saya cium tangannya wangi banget Mas. Tangan itu wangi banget. Wangi banget. Habis itu Habib itu kayak mau pingsan. Saya bopong waktu itu, saya kasih taruh di tempat warga. Waktu itu tempat warga, saya disuruh waktu itu apa namanya? Ya mungkin inisiatif saya mau cari air atau apa kan buat Habib. Saya naik motor keluar dari tiang, itu pakaian saya udah nggak pakai apa namanya? Udah nggak pakai koko, udah nggak pakai peci, itu udah kayak berandal banget. Itu jadi saya bangun, itu jadinya saya aneh. Mungkin tuh buat pembelajaran mungkin saya kurang dari mungkin sholat atau ngaji kan gitu. Itu buat saya 30 hari di kapal itu cuma dari 13 ABK waktu itu sisa paling 3 orang yang cool sampai 30 hari. Itu pas
Berarti saya hari raya pas di hari, berarti sama kayak di apa di kampung, sama persis, berarti Terus, pas, ya, nggak lebih nggak kurang itu. Ya waktu yang kita kembali lagi ke kapal yang kemarin almarhum, itu kejadian aneh lagi itu pernah. Itu waktu saya di sampan, itu nggak ada arus, nggak ada gelombang. Itu ada kayak rambut. Itu rambut itu besar, lebar itu kayak sesarung. rambut. Iya, kayak rambut itu sesarung itu deket, deket banget. Habis itu jauh lagi, deket banget, jauh lagi. Itu bentuk rambut. Masa sering kejadian anak-anak itu punya firasat kelebihan apa, Mas? Ya mungkin peninggalan dari leluhur mungkin ya, dari kakek atau apa. Sering Mas, yang saya kalau mungkin kalau ada kejadian, saya yang sering kerasa kadang badan nggak enak, kayak mau meriang, was-was. Nah itu saya udah, biasanya kan saya kalau berangkat itu kadang berdua atau bertiga sama teman saya yang karib ya, teman kawannya yang sohib, itu saya pasti bilang sama dia, hati-hati, saya perasaan nggak enak, kalau kerja kamu yang hati-hati. Itu pasti Mas, yang sering kejadian gitu. Berarti punya sensitif dengan mau datangnya musibah. Iya, tahu, jadi kerasa kayak gelisah itu loh. Ini mau ada apa itu. Kalau mungkin ada sempat di waktu sama almarhum juga itu direct yang di depan itu biasanya kan kita kalau dapat ikan 10 ton, 8 ton, 20 ton itu nggak putus. Tapi waktu itu dapat itu nggak ada satu caduk, itu nggak ada, cuma setengah caduk. Tapi yang namanya apa namanya itu yang di depan apa namanya besi itu bisa putus, itu mau kena ABK. Untung nggak ada, ya ada yang kena sampai kepalanya itu yang nggak bocor, cuma keserempet doang. Itu kalau kena nggak ada tali terakhir yang apa, oh itu udah putus, tapi kan untungnya nggak lepas sepenuhnya. Itu kalau lepas sepenuhnya itu mungkin 2 orang meninggal, mati langsung, mungkin mati fatal. Masa berarti nggak pernah melakukan ritual apa gitu, punya firasatnya itu nggak, cuma peninggalan luhur ya. Dulu kakeknya ya nggak tahu. Nggak, maksudnya dulu kakeknya itu punya, biasanya kan orang pintar gitu kan, tetangga atau orang yang sakit. Tapi kakaknya dulu gitu Mas? Iya mungkin ada yang gitu. Mungkin, tapi masa nggak tahu secara detail ya. Sebelum ikut kapal itu juga memang saya itu masih inget, saya itu tidur itu jam maghrib. Waktu itu saya menghirup maghrib itu capek banget, saya tidur itu ngimpinya itu saya ikut kapal ada orang meninggal. Nah kirain saya kan biasanya kalau kapal ada yang meninggal itu pasti hasil, pasti rame. Iya, ternyata saya ikut ada almarhum, saya udah nggak hasil. Ya pas-pasan gitu loh. Kejadian yang kemarin juga waktu belum lama setelah saya pulang, saya kan sempat ditawarin juga sama kapal yang Volga yang kemarin saya ceritakan tadi. Itu saya wakilnya datang ke rumah saya, dia itu bilang, ayo ikut sama saya, kan dulu saya ikut sama dia kan, ayo ikut sama saya, kita berangkat lagi 10 bulan, kamu mau pun berapa. Waktu itu kan satu ABK 10 juta kasih bon. Saya kan perasaan saya gak enak. Nah waktu itu udah teman saya yang saya masukin, tapi kan udah saya kasih wejangan di sana. Iya, kode. Di sana kapal itu sering bawa permen, dalam bahasa Cakalang itu. Jadi kondisikan kamu di sana, walaupun kamu nggak pernah ibadah, kalau ikut kapal ini usahakan ibadah sebisanya, walaupun 1 hari sekali, nggak perlu kamu 5 hari, 5 kali sehari nggak perlu, 1 kali aja. Yang penting kamu bau, yang namanya kamu wudhu kan gitu.
Ya, ya, mungkin dia lupa, mungkin dia apa. Mm-mm. Ya, berarti tepatnya di pergantian 2024 Mm-mm. almarhum meninggal. Nasibnya keluarganya orang-orang yang korban kecelakaan kerja sampai mati itu nasibnya gimana mas keluarganya mas, atau dikasih uang kematian atau uang mayat tuh kasih mas? Kalau selama ini saya kan belum pernah pas sama almarhum mungkin ya. Mm-mm. Saya dengar mungkin dapat tunjangan dari PT Mm-mm. sama kebijaksanaan dari Tekong biasanya gitu. Yang saya tahu. Mm-mm. Kadang juga kan ada yang ya mungkin kabar burung ya. Ya. Kemarin itu aja katanya salah satu ABK meninggal tapi dari PT nggak mau apa namanya nggak mau tanggung jawab, Mm-mm. dari Tekong masih di tengah kan bingung. Mm-mm. Tapi ini masih kabar burung ya, saya Ya. dengar-dengar itu belum tahu kepastiannya, itu saya dengar gitu. Makanya sekarang itu kalau di Jakarta susahnya kan sekarang kebanyakan dikirim Ya si dikirim. mayat ya, jadi susah misal mau kita kalau nggak ada bukti, kalau itu kan nggak ada bukti nggak ada saksi, Ya. susah. Jadi kalau ada yang pulang mungkin bisa lah kan gitu, Mm-mm. itu susah. Itu berarti masa pas waktu ikut yang 8 bulan ya temannya Ya, mati terus, tapi masa nggak ikut pulang terus lanjut kerja selama 8 bulan ya? iya. Kenapa nggak ikut pulang mas? Waktu itu kan semua ABK itu sebetulnya mau pulang, Ya. kadang yang nggak betah kan. Iya. Kontak waktu itu ABK itu nggak pernah mengalami, ya mungkin satu dua ada, tapi kebanyakan kan belum pernah mengalami ada satu perahu itu ada yang meninggal kan, nggak pernah. Mm-mm. Itu kan usahakan sebetulnya kan ABK mintanya pulang dulu ke Iya. pulau atau gimana. Waktu itu Tekong eh, tahan ya, bertahan. Udah yang pulang cuma kakaknya doang. Oh kakaknya. Iya, yang nganter kan cuma kakaknya, ya, Mm. yang sampai rumah itu cuma kakaknya. Yang satu rombongan aja waktu itu sudah berusaha dia itu mau pulang bareng sama almarhum, Mm. tapi kan nggak boleh. Mm. Pertama kakak almarhum itu kan yang bawa kawan-kawan Oh semua. iya. Dia nggak enaknya kan dia udah pun banyak waktu Mm. itu. Masa ABK-nya mau bawa pulang? Kalau bawa pulang itu sudah nggak bisa kerja. Mm. Soalnya itu almarhum sama dua orang itu aja pulang, kita cuma tinggal 28 orang. Mm. Gitu. Berarti selama mas ikut kapal selama sudah 6 tahun ya, Iya. itu di Muara Baru semua atau ada ikut yang lain mas? Nah, saya ikut itu hampir di semua dermaga saya udah ikut. Mm. Salah satunya Muara Baru, Muara Angke, Banyuwangi, Bali, Juwana, sama di Cilacap saya udah. Mm. Itu semuanya kejadian yang paling aneh dan serem itu di mana mas? Kalau yang di Cilacap itu tepatnya di jam 4 sore. Mm. Jam 4 sore, saya kan waktu itu kan main yang namanya di Jakarta itu kelewer, Mm. pakai pelampung. Di jauh pelampung itu kan jam 4 kalau setengah apa ada namanya awan, itu kan kayak redup gimana kan? Ya. Ya, yang namanya. Itu di pelampung saya itu kayak batin sama mata saya itu kayak ada orang banyak kayak baru pulang dari PT, Mm. pulang dari kerja itu banyak banget. Jadi saya takutnya itu si pelampung saya ketendang sama Ya. orang-orang ini. Jadi sampai saya tarik. Tapi saya ngehnya lagi, saya kan di laut itu Ya. hilang. Waktu saya ini kan di laut itu Ya. baru hilang. Mm. Jarak berapa itu? Jarak 3 harinya apa 4 harinya ya? Itu juga jam segitu, jam 5-an 6. Mm. Itu saya kira itu sopek kecil. Saya Mm. kira sopek kecil. Tapi penampakannya itu kayak apa namanya? Andong, Mm. kayak apa namanya? Delman. Kereta Iya, kereta Delman itu loh. Itu di atas. di atas apa namanya? Permukaan air. Mm. Tapi kan agak jauh banget. Itu kirain saya itu kapal. Kalau ke kapal kan biasanya kita ngadep kemanapun bentar, nggak Ya. ada 1 menit. Ditengok kan masih ada. Lah kereta mas, ada orangnya mas. Iya, yang ya kereta jalan doang. Mm. Itu saya cuma geser
lihat teman saya bentar, nggak ada 10 detik. Itu saya lihat lagi udah nggak ada. Katanya tuh kereta mirip kayak Ibu Ratu Nyerok Kidul atau Dilanja apa sih? Iya, bentuknya cuma kereta. Kan dari jauh kan kita nggak terlalu jelas. Iya. Yang penting itu kereta. Tapi ada suaranya, Mas? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuma jalanan di atas itu. Masnya kan punya firasat sensitif dengan hal aneh ya, Mas? Iya. Masnya datang ke sini pas awal ada kejadian anak, Mas? Apa ada sesuatu gitu di sini, Mas? Ini barangkali ngerasa, Mas, gitu. Kalau perasaan itu, kalau kejadian yang sering ya saya alami. Kalau ikut kapal itu ya tadi gelisah. Bisa. Ya, hati itu nggak enak. Kadang nggak enak badan. Badan itu rasa kayak meriang. Padahal nggak. Tapi di sini nggak, Mas? Di sini alhamdulillah nggak. Aman ya. Adem ya. Adem. Alhamdulillah. Kadang-kadang kan ada narasumber kalau nggak cocok tempat sini mungkin agak panas bisa gitu, Mas. Tapi masa nggak ya, Mas? Di sini masih aman ya. Masih aman. Terus? Kemarin juga saya waktu pulangan ini kan saya ditawarin yang kemarin almarhum yang meninggal yang di tahun baru kemarin kan, itu sama satu lagi kan ada yang kapal di Banyuwangi. Itu malamnya itu tekonya ngontek saya, kamu ikut saya lagi kan gitu. Waktu itu kan bon cuma 2.500, cuma 4 bulan kan. Cuma 4 bulan, bon itu cuma 2.500. Saya bilang kalau bisa 4.000 saya ikut, bos, itu. Ya nggak apa-apa, yang penting kamu nyampan, kamu ikut saya gitu. Satu malam saya nggak bisa tidur, Mas. Soalnya nggak bisa tidur. Biasanya saya tidur. Waktu saya nggak bisa tidur. Hati itu was-was, nggak tenang. Nggak tenang. Pagi-pagi saya telepon langsung, bos, saya nggak jadi ikut. Nah, kenapa? Nggak apa-apa. Yang penting saya nggak jadi ikut. Nah, gitu. Itu jarak setengah bulan. Itu yang namanya dongol manten yang di kapal. Dongol manten itu patah sampai nggak ada itu yang namanya dongol manten, itu hilang. Hilang itu kena ABK 2. Alhamdulillah nggak ada sampai kematian, nggak ada, cuma luka-luka. Berarti sampai sekarang masih mau ikut berangkat lagi nggak, Mas? Ya namanya ikut mungkin masih. Iya. Belum berhenti atau ya? Belum. Mungkin kalau udah ada apa namanya pasangan itu mungkin udah mau berhenti. Berarti masih belum punya istri, Mas? Belum. Saya ya sejak pertama saya kerja dari Banyuwangi ke Bali itu saya jarang pulang. Jarang pulang ke rumah. Seringnya itu ya di apa namanya perantauan, paling ke rumah berapa hari udah hilang lagi, berapa hari hilang lagi. Tapi nggak pulang mesti pawang, Mas? Ya kalau dulu waktu di darat jarang. Wah, jarang, Mas. Tadi dapat uang yang jelas itu yang di laut. Makanya pedoman kalau orang apalagi anak muda zaman sekarang yang mau dapat HP cepat, instan, apa motor instan, yang ikut kapal buat pelarian. Iya, soalnya di kapal itu kalau orang yang bisa kontrol pengeluarannya ya, itu motor 1, HP 1 dapat. Walaupun nggak perlu baru, itu dapat. Rata-rata sekarang banyak berapa bulan, Mas? Sekarang itu paling minim itu 5-6, paling minim itu jarang, susah sekarang, Mas. Soalnya sekarang udah di angka 7 sampai 12 bulan sekarang. Masih pakai KTP aja apa ada surat-surat lainnya, Mas? Sekarang udah nggak kayak dulu, Mas. Sekarang itu pakai KTP, kakak kadang aja sudah ada KTP, udah ada kakak. Itu kalau kita ke rumah tekong, kita nerima uang, itu masih ada polisi di sana. Dan sampai saya pernah debat itu ya. Saya pernah debat itu sama polisinya. Ini gimana, Pak? Bapak kan udah dapat KTP, udah dapat kakak. Kok masih ibaratnya apa namanya? Moto. Sedangkan itu kan udah konkret kan. Nah, itu udah jauh itu loh dari nggak percaya. Kalau yang namanya orang mau lari
Oh, ada KTP, ada apa aja lari. Jangankan masih di luar, yang di dalam salah jawabannya yang kabur kok. Oh iya. Iya, teori kan gitu. Iya. Inilah kisah dari Mas Kinco ya, pengalaman kapal selama 6 tahun. Semoga bisa diambil hikmahnya ya. Jadi bagi teman-teman Intan Misteri, setidaknya kita harus banyakin sholawat dan istighfar dan punya bentang ya dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Mas Kinco ini sampai puasa ya Mas, 30 hari ya. 30 hari. Dan dapat karomah mimpi sama beliau Habib Umar bin Hafiz, ulama Yaman. Nah, semoga Mas Kinco selalu sehat dan panjang umur ya Mas. Amin. Dan dapat jodoh ya. Amin. Setelah ini ada cerita lagi nggak Mas? Cerita masih banyak Mas. Masih banyak ya. Ya mungkin yang sebelum saya ikut kapal kan saya di darat kan, di Bali itu juga banyak ya. Next time aja ya Mas. Iya. Barangkali ada pesan nih Mas buat teman-teman tentang pengalaman panjenengan selama ikut kapal ya. Pertama buat teman-teman sakalan semua, jangan pernah yang namanya itu mengkhianati dalam kita mencari kerja. Terkadang pertama sebelum berangkat kebanyakan orang yang nggak mau kerja itu sudah dapat buan kabur. Itu yang jadi beban, jadinya kayak yang orang mau niat kerja kapal itu kan jadi susah. Nah, jadi susah, orang jadi nggak percaya. Nah, pertama itu, yang kedua itu kalau di kapal usahakan bolehlah kita yang namanya orang minum, orang yang namanya nakal pasti punya. Saya pun juga punya nakal, tapi usahakan kalau udah di laut lebih baik jangan. Kita fokus sama kita kerja sama kita ibaratnya udah fokus buat rumah gitu. Kalau kita udah mau misal happy kita hiburan, ntar kalau kita udah pulang, karena resiko dari laut itu nggak kayak di darat. Kalau di darat enak, kita kena apa-apa langsung ke rumah sakit. Kalau sana kan susah. Mungkin kalau kita oleng, kita masuk ke air, udah nggak kedengeran, hanyut kan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, usahakan ibadah pertama. Walaupun nggak 5 waktu, 1 waktu pun yang penting di hati itu selalu sholawat. Kita itu apa namanya, baca-baca yang bisa, ibaratnya kita harus ibaratnya apa, mendekatkan diri kepada Tuhan walaupun kita nggak sujud, walaupun secara langsung kita sholat yang gitu. Yang penting istighfar kita batas sebisanya. Waktu mau tidur, mau kerja, kita mau mancing, kita mau apa, keadaan kita siap, kita tempur ibaratnya, kita harus pegang yang namanya dzikir sama sholawat. Nah, harus terus. Itu aja pesan dari saya. Inilah pesan-pesan dari Mas Kinco, semoga bisa diambil hikmahnya ya. APK, kerja di kapal, kecelakaan kerja fatal, itu semua sudah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita setidaknya punya pendamping atau punya pegangan seperti dzikir, sholawat, istighfar, sholat. Jadi kita sebagai umat ya, agama Islam, kita harus jalankan kewajiban kita masing-masing ya. Sholat 5 waktu jangan ditinggalkan, banyakin sholawat dan istighfar. Semoga teman-teman selalu sehat dan panjang umur dan diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk gaib, bangsa jin itu pasti ada dimanapun berada, seperti kapal, apalagi kapal itu lautan luas, penguasa laut utara itu ada, seperti Dewi Lanjar, Nyi Roro Kidul, itu semua bisa buat pegangan kita semua. Itu juga untuk melindungi kita semua, bukan untuk pesugihan. Dan sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya di Lintang Misteri, antara ada dan tiada, mereka ada. Terima kasih Mas.